Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian hari ini anak-anak? Baik. Semuanya ya. Apakah ada yang tidak masuk? Ada siapa? Berapa yang nggak masuk? Satu. Sakit ya? Oke, sakit. Baik, sebelum memulai pembelajaran, maka lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Untuk itu, silakan salah satu dari kalian memimpin doa. Silakan. Mari kawan-kawan sebelum kita mulai belajar ini baca secara sholat mulai. Baik, terima kasih. Sebelumnya ada yang sudah tahu hari ini kita mau belajar tentang apa? Belum tahu. Nah, itu bisa dibaca pada ayat apa? Sebelumnya ada yang sudah mengetahui atau sudah pernah mendengar tentang pemahaman diri? Belum. Oke, jika belum tahu, mari kita pelajari dulu. Yang pertama ada pengertian pemahaman diri. Mungkin ada yang mau membacakan? Silakan. Pengertian pemahaman diri. Pemahaman diri adalah fondasi untuk pertumbuhan pribadi, pengambilan keputusan yang bersama dan kesadaran. Proses ini melibatkan refleksi diri, introspeksi, dan kesadaran akan bagaimana pengalaman masa lalu mengaruhi diri kita saat ini. Oke, baik, terima kasih. Jadi pemahaman diri intinya itu bagaimana kita dapat memahami diri kita sendiri dan nantinya dapat merefleksikan diri, mengintrospeksi dan kesadaran akan bagaimana pengalaman masa lalu. Jadi apakah masa lalu itu dapat mempengaruhi kita di masa depan ataukah tidak? Oke, sampai di sini ada pertanyaan tentang pengertian pemahaman diri. Ya. Oke, jika tidak ada pertanyaan, kita lanjutkan selanjutnya. Yang selanjutnya ada tujuan pemahaman diri. Yang pertama, mampu mengeksplorasi potensi diri yang mencakup minat, abilitas dan cita-cita sehingga individu dapat merencanakan karir yang sesuai dengan potensi. Mungkin pada poin yang pertama ini dari anak-anak ada yang ingin menjelaskan dengan bahasanya sendiri, mungkin ada. Eksplorasi kan artinya seperti membedah dirinya sendiri ya, memahami lebih dalam potensi yang ada dalam diri. Nah, oke. Jika tidak ada, ini kalian masing-masing dari kalian apakah sudah mengetahui potensi dari diri kalian sendiri? Apa belum? Ada yang sudah? Ada yang belum atau belum semua? Belum semua ya. Jadi mulai saat ini bisa kalian sendiri bisa menggali potensi diri kalian masing-masing. Caranya bagaimana? Caranya kalian bisa konsultasi dengan guru kalian di sekolah. Misalnya pada waktu istirahat nih, kalian bisa tuh datang ke ruang guru untuk konsultasi lebih lanjut mengenai tentang potensi diri kalian masing-masing. Atau mungkin bisa digali-gali sendiri. Coba pikirkan, aku ini kelebihannya di bidang apa ya? Itu coba dipikirkan agar nanti bisa mengenali potensi diri sendiri dan nantinya dapat dilanjutkan kepada untuk pemilihan pendidikan atau karir.
Itu yang kedua. Mungkin ada yang mau membacakan poin yang kedua. Oh mas. Bisa mempersiapkan diri dengan baik dalam memasuki dunia kerja dengan persiapan yang matang, begitu dapat mencapai kesuksesan dalam berkarir. Oke, terima kasih mas. Bisa mempersiapkan diri dengan baik dalam memasuki dunia kerja. Seperti kalian sekolah di sini yang notabene sekolah ini memang dipersiapkan untuk kalian masuk dunia kerja. Itu sejalan dengan tujuan pemahaman diri ini agar nantinya kalian dapat memasuki dunia kerja itu siap. Jadi sudah tidak ada keraguan dalam memilih pekerjaan yang akan kalian jalani. Yang ketiga, mencapai kematangan dalam pengembangan karir. Maksudnya apa ini? Ada yang tahu? Tahu mas? Ya, sudah mas. Ya, mencapai kematangan dalam pengembangan karir. Menurut masnya bagaimana? Oh, ada lagi ya? Yang lain, yang lain? Oh, mas. Kamu, ya kamu. Ya, ya. Kematangan ya. Jadi yang sesuai kan dengan namanya kematangan. Artinya sudah pas dan sudah waktunya dalam perkembangan karir. Sampai kematangan dalam perkembangan karir. Artinya kalian benar-benar sudah siap untuk terjun dan memilih dan menjalani karir yang sudah kalian tentukan dari awal. Yang keempat, ada mampu mengambil keputusan karir secara mandiri. Jadi mengambil keputusan secara mandiri itu kalau kalian sudah benar-benar memahami diri kalian sendiri. Oh, aku ini kelebihannya di bidang ini, aku ini kekurangannya di bidang ini. Nah, nanti dilanjutkan. Kalau kalian sudah paham dengan itu semua, maka kalian akan mudah dan yakin mantap dengan keputusan karir yang akan kalian ambil. Oke, seperti itu anak-anak. Ada yang kurang jelas? Sudah jelas. Sudah jelas, masih ada lagi. Aspek pengembangan diri. Pertama ada aspek fisik. Seluruh anggota badan individu termasuk bagian-bagiannya. Artinya individu harus mengenali dan memahami kondisi jasmani yang baik dan segala kondisinya. Jadi kita itu diharuskan mengenali diri kita sendiri sebelum kita melangkah lebih jauh untuk mengambil keputusan-keputusan penting dalam hidup kita. Misalnya nih, seperti yang tadi kita harus tahu bagaimana kelebihan kita, bagaimana kekurangan kita, dan harus mampu menentukan setelah ini kita mau bagaimana. Aspek psikis, silakan mas. Aspek psikis adalah yang berhubungan dengan kondisi kejiwaan individu, bagaimana kecerdasannya, bagaimana kemampuannya. Kondisi kejiwaan individu, bagaimana kecerdasannya dan bagaimana emosinya. Emosi tidak selalu berhubungan dengan marah. Emosi itu ada banyak ya anak. Ada yang tahu macam-macam emosi? Ada yang tahu? Ada yang tahu nggak? Belum tahu. Oke, jadi emosi itu ada banyak. Ada senang, ada perasaan senang, sedih, gembira. Itu adalah macam-macam emosi. Jadi emosi itu tidak selalu berhubungan dengan marah. Ya, itu biasanya kita kan taunya emosi itu marah. Sebenarnya tidak hanya itu, banyak sekali. Saat kita merasa senang itu sebenarnya juga bagian dari emosi. Emosi senang itu sendiri. Biasanya yang aspek selanjutnya aspek minat. Minat adalah rasa tertarik yang kuat terhadap objek. Ada yang sudah tahu dengan minatnya di sini? Apa mas minatnya? Arsitek.
Betul. Ya. Oke. Yang sudah tadi siapa mas? Kamu sudah tahu mas sebenarnya? Apa mas? Itu termasuk langkah awal juga untuk mengetahui itu mengatur diri kita. Kita harus tahu bagaimana mengatur kita. Yang selanjutnya ada aspek bakat. Bakat adalah kemampuan yang dibawa oleh seorang sejak lahir dan bersifat menurun, genetik. Ini turun temurun ya, misalnya dari orang tua kalian. Oke, kita lanjutkan ya. Bakat sendiri itu biasanya genetik dari orang tua kalian. Mungkin orang tua kalian ada yang punya pemain bola misalnya nih. Nanti itu biasanya anaknya mungkin ada juga yang meneruskan jadi pemain bola. Atau minimal lah main bolanya jago lah seperti ayahnya. Tapi kalau bakat ini, ngomong-ngomong bakat kalian apa yang sama dengan orang tuanya? Masa nggak ada? Ada lah. Tahu mas? Kayaknya supir. Sekarang kamu bisa nyopir nggak? Bisa ya? Yo dijalankan. Kira-kira lain mas? Yang nuruni dari ayahnya atau ibunya. Lama, iya itu bisa loh. Kalau kamu kan ada tuh itu audisi itu pencarian bakat pelawak kan ada tuh itu. Aditya Dika itu kan juga dulu ikut itu. Gak apa-apa itu dikembangkan aja. Tenani, guyon yang berhasil loh cak. SPN tenani. Dan audisi perkenalan. Yang selanjutnya aspek cita-cita sendiri adalah gambaran diri yang ada pada diri seseorang. Dan ini penting sifat gambaran dirinya sehingga ia benar-benar mampu dapat menilai sesuai dengan cita-cita. Ngomong-ngomong cita-cita, ada yang sudah punya cita-cita di sini? Boleh disebutkan satu-satu. Udah apa-apa main poli ya. Apa lalu? Oh perlu jadi pala ya? Oke, bukan sampai mas. Pala. Tentara. Kamu masih Ron? Mas Sepang. Mas Ron. Kamu masih? Tentara juga. Oke ya. Jadi kalian sudah menunjukkan masing-masing dari cita-cita kalian. Nah untuk mencapai cita-cita tersebut, kalian mencapainya mulai dari sekarang ini. Kalian masih kelas 10 kan di sini. Mas 10 ya ini. Dan sekarang kalian bisa bersama. Apa-apa yang harus dikerjakan, kalian harus bersama. Selanjutnya, kita baca langsung. Dan pokok seperti apa yang berminat dalam negara ini kehidupan. Jadi kita harus bisa menentukan kebutuhan kita ini apa saja yang pokok dalam hidup ini. Tidak semua pokok itu kan artinya wajib harus terpenuhi. Apa yang harus kita penuhi agar kita dapat memahami diri kita. Yang terakhir, Mas Afif silakan membaca aspek dari hidup.
hidup balik, ada yang ingin gaya hidup yang berbeda, atau gaya hidup yang berbeda. Oleh karena itu, gaya hidup adalah gaya lifestyle. Ini perlu dipahami dengan benar. Oke. Jadi tentang gaya hidup ini kita tidak usah terlalu mengikuti gaya hidup orang-orang barat. Kita ini kan orang-orang timur. Pokoknya kita harus bergaya, harus bisa bergaya sesuai dengan kemampuan kita. Yo tetap ngaca, nih yo sama. Bukan berarti kok terus amburadul pakaian enggak. Kita tetap harus bisa membangun citra kita sendiri. Kan baju kan tidak harus mahal loh maksudnya. Yang penting kan bersih, rapi, wangi, gembul. Itu kan orang sudah suka. Yang selanjutnya contoh penerapan penerimaan diri. Yang pertama, dalam pengambilan keputusan mempertimbangkan nilai-nilai pribadi dan tujuan jangka panjang saat membuat keputusan penting. Jadi perlu diingat ya, anak, kalau kalian ingin mengambil keputusan yang penting dalam hidup kalian, kalian harus senantiasa melibatkan orang-orang yang penting dalam hidup kalian juga. Seperti contohnya seperti orang tua, itu wajib kalian harus sejujurnya matur bilang ke orang tuanya, Pak, Ibu, saya begini. Atau mungkin kalian kalau kalian punya kebutuhan sana, bisa kalian konsultasi untuk menentukan keputusan penting. Yang kedua, memahami bagaimana pola gerakan diri sendiri. Memahami interaksi dengan orang lain. Maksudnya ini dirinya. Jadi, bagaimana kalian memperlakukan orang lain itu? Seperti itu pula orang lain akan memperlakukan kalian. Jika kalian baik juga terhadap orang lain, maka orang lain pun juga akan baik. Baik dari tujuannya juga cara pengen paham. Yang terakhir adalah mengelola emosi. Dalam mengelola emosi. Mengelola emosi ini penting juga karena jadi kita harus bisa betul-betul bisa. Di sini kan kalian udah remaja akhir ya, udah mau dewasa kan ini. Jadi kalian harus mulai bisa mengatur emosi. Gimana ini kalau bisa dapat sanksian dari orang lain, kalau misalnya kurang menekan, itu kalian gimana menyikapinya harus dari sekarang harus mulai belajar untuk bisa mengelola emosi. Dan ada ruginya kok teman-teman kalau kita bisa mengelola emosi dengan baik. Dari mengelola emosi ini mungkin ada dari teman-teman yang kurang jelas bisa ditanyakan. Bermain game. Siap? Bermain game dulu ya. Oke. Saya
menjawab tercepat itu yang mau maju ke depan ada reward tersebut. Baik, jelas? Oke, saya akan bagikan ini. Oke, silakan dibuka kotaknya masing-masing. Buka semua, buka semua atasnya. Sudah ada pertanyaan masing-masing nggak? Nah, silakan menjawab. Jadi 10 menjawab tercepat akan mendapatkan hadiah. Dimulai dari sekarang. Langsung depan ya. Ya, langsung depan. Ayo, 10 pertama ini, 10 pertama. 10 pertama, ayo mana? Itu kan tentang dirinya sendiri. Ayo, tunggu. Berani pertama, ayo Mas. Berani pertama. Siapa Mas namanya? Silakan Mas. Pertanyaannya dijawab, dibacakan dulu, kemudian dijawab. Pernahkah kamu menolak ajakan teman karena hal itu tidak sesuai dengan dirimu? Nah, pas main bola pelajaran. Main bola diajak enggak kebalik. Pelajaran sama bola yang pelajaran. Oh, ya. Diajak bola mana? Belum bola mana? Siapa yang ajak? Tapi belum kelas 11. Oh, kelas 11 ya. Oke, belum. Halo Mas. Tepuk tangan dulu, Mas. Berikutnya ini Mas. Ayo selanjutnya. Silakan. Apa moto hidupmu? Oke, silakan. Terus maju. Bantu sampai orang yang suruh meremehkan kamu tak diam. Oke, silakan. Ayo, selanjutnya. Siapa Mas? Apa tujuan itu? Apa tujuan hidupnya apa? Ayo, sama Mas, selanjutnya. Selanjutnya.
Ayo mas, namanya sama mas. Ayo bicarakan, yang lain bicarakan. Kita sekarang mau menyampaikan. Siapa yang mau menjadikan inspirasi dalam hidupmu? Ayo siapa yang nanya sekarang? Bapak yang mana kata? Kamu berarti suka Dari Bali ya mas. ya udah mainnya anak. Bro, ayo yang lain diangkat nih. Siapa namanya? Nazril mau menyampaikan puisinya. Bagaimana kamu biasanya menanggapi positif di Gimana? Tidur. Oke, tidak apa-apa mas. Lebih baik tidur daripada kamu ngomong gak jelas. Ayo, masih ada juga. Ya, silakan mana? Duduk. Apakah kamu peduli dengan orang Duduk. Ya, kenal mas. Duduk. Jangan lagi tinggal. Satu terakhir. Gimana? Sebagai refleksi pada yang dari yang mungkin ada yang bisa menyampaikan kembali apa-apa saja yang telah kita pelajari hari ini tadi. Satu saja sebagai refleksi kita. Ada yang bisa? Mas, dari awal tadi kita sudah belajar apa? Seringannya saja dong. Jadi bagaimana mas? Jadi kesimpulan pada materi kali ini, pemahaman diri itu penting untuk dicanangkan pada diri kita sendiri. Karena sejalan dengan ayat Al-Quran yang telah disebutkan, belum mengenal Tuhanmu maka mengenalilah dirimu sendiri. Itu sesuai di kita harus mengenal diri kita sendiri dan bagaimana apa kelebihan kita, apa kekurangan kita, kita harus tahu dan harus paham agar nantinya kita bisa mudah menentukan jalan hidup kita. Gimana? Mungkin ada yang ingin menanyakan? Sudah cukup jelas? Jasa
semua ya? Sudah ya? Sudah. Oke, sebelum saya akhiri, silakan duduk yang rapi terlebih dahulu. Rapi. Angkat-angkatan. Kemudian baca PK. Angkatan dulu. Tangan. Mas, itu tangannya mas, jalan mas. Apa itu? Tangannya. Ini. Oke. Tadi kita mulai dengan doa. Sekarang kita tutup juga dengan doa. Silakan mungkin salah satu. Mari kawan-kawan kita mengakhiri dari ini, mari kita berdoa bersama masing-masing. Amin. Baik anak-anak, selesai sudah perjumpaan kita pada hari ini. Kurang lebihnya dari Bapak, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lagi,